Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Sebelumnya kita berdoa dulu supaya ilmu yang akan kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma Amin. Silakan ketua kelas nanti untuk memberi doa, dan nanti setelah doa dilanjutkan membaca Pancasila bersama-sama untuk menciptakan atau menguatkan jiwa nasionalisme kita. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama baca Pancasila. Mulai. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Dengan anak-anak pada hari ini. Agus Santoso, Akbar Hadianto, Balkis Saida, Dita Novitasari, Hilda Rahma Ananta. Pada pertemuan saat ini kita akan membahas tentang ketentuan dan penerapan zakat. Sebelumnya di pertemuan kemarin kita membahas tentang ketentuan perundang-undangan tentang zakat. Dalam undang-undang ketentuan tentang zakat di Indonesia itu diatur di nomor berapa nanti? 2011. Di Indonesia dikelola atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sebelumnya itu sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Nomor berapa? 13 tahun 1999. Ya, betul. Masih ingat ya? Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengertian zakat, banyak definisi zakat itu dari sumber-sumber lain banyak sekali. Kalau definisi zakat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu bunyinya di mana? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Itu pengertian zakat, definisi zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Di situ tertera bukan hanya perorangan, tapi juga badan usaha. Badan usaha itu seperti pabrik, perindustrian dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ketentuan dan penerapan zakat. Gimana menerapkan zakat dengan benar itu gimana? Membayarnya gimana? Terus dibayarkan kepada siapa? Terus kepada siapa saja yang berhak menerimanya? Saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, semua peserta didik dapat menghayati perintah zakat dengan penuh keyakinan. Lebih mantap kita akan membaca, kita akan mempelajari tentang ini. Setelah proses pembelajaran,
peserta didik diharapkan dapat menerapkan zakat dalam tidak kita pelajari saja, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan zakat sesuai dengan undang-undang. Contohnya bukan hanya paham, tapi bisa mencontohkan itu juga mencontohkan kepada orang lain, bisa menyampaikan kepada orang lain gimana penerapan zakat. Dan melalui penelaahan dengan membaca materi kita dapat mengelola menerapkan zakat sesuai dengan undang-undang. Setelah berdiskusi dan tanya jawab, nanti kita dapat mempraktekkan penghitungan. Saya akan menampilkan video tentang ketentuan dan penerapan zakat. Silakan dicermati, dilihat, dipahami, dan diingat-ingat. Silakan. Macam-macam zakat ada dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah fungsinya menyucikan jiwa, dan zakat mal fungsinya menyucikan harta. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok dari setiap individu di bulan Ramadan. Kalau kita berada di Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi yang berasal dari beras, maka zakat fitrahnya berupa beras. Syaratnya beragama Islam. Ada kelebihan harta untuk kebutuhan pokok pada malam hari raya dan siangnya, dan mendapati bagian awal sampai akhir Ramadan walaupun sebentar. Waktu mengeluarkan zakat fitrah bisa dari awal Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat Id. Ukurannya adalah 1 sok sama dengan 4 mud atau sekitar 2,5 kg beras. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan harta apabila telah mencapai nisab dan haul. Yang wajib dikeluarkan adalah harta dari hasil perniagaan, pertanian, peternakan, pertambangan, profesi, dan rikas. Syarat wajib zakat mal. Syarat yang menyangkut orangnya atau muzaki, yaitu beragama Islam, baligh dan berakal, bebas dari hutang dan merdeka. Sedangkan yang berkenaan dengan hartanya, syaratnya adalah harta tersebut didapat dari cara yang baik dan halal. Berarti kalau harta tidak didapat dengan cara yang baik, contohnya hasil mencuri atau korupsi, maka tidak wajib zakat. Syarat yang kedua harus berkembang, milik sendiri, mencapai nisab, mencapai 1 tahun atau haul. Sekarang kita lihat nisab, waktu, dan kadar harta. Yang pertama adalah emas, nisabnya 85 gram, waktunya 1 tahun, dan kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%. Hasil pertanian apabila masih berkulit, maka nisabnya 1,4 ton, dan apabila sudah menjadi beras, nisabnya 0,7 ton. Waktu yang dikeluarkan setiap panen, dan kadar yang dikeluarkan 5% apabila menggunakan pengairan irigasi, dan 10% apabila menggunakan pengairan gratis atau air hujan saja. Sekarang harta hasil peternakan. Yang pertama adalah unta, nisabnya 5 ekor, waktunya 1 tahun, kadar yang dikeluarkan 1 ekor domba. Sudah anak-anak? Sudah dilihat dipahami tadi. Selanjutnya silakan buku pelajarannya dibuka, buku paketnya LKS, silakan didalami tentang ketentuan dan penerapan ini. Saya kasih waktu 10 menit
mencari dari sumber-sumber lain, bisa dari internet dan lain sebagainya tentang ketentuan dan ketentuan zakat. Silakan dipelajari. Sudah bacanya? Sudah. Sekarang silakan membentuk kelompok. Kita akan berdiskusi tentang ketentuan dan penerapan zakat. Kita bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan yang Pak ini menghadap ke temannya. Silakan untuk kita diskusikan. Untuk kelompok, saya minta perwakilan kelompok untuk menghadap saya untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan ke kelompoknya masing-masing. Silakan untuk maju ke depan menghadap saya. Nanti adalah tentang zakat fitrah. Kamu diskusikan dengan temanmu zakat fitrah itu mulai dari niatnya, kadarnya, nisabnya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan zakat fitrah. Diskusikan. Kelompok 2 tentang zakat mal. Selain zakat permintaan, ada banyak di sini. Silakan didiskusikan. Zakat mal. Tidak disampaikan ke teman-teman. Kelompok kita dari dalam diskusi. Kelompok 2 aja diskusinya. Tentang hasil diskusi kalian di kelompok 1 diskusi tentang zakat fitrah ini nisabnya berapa? 2,5 kilogram beras. 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram. Itu kalau ukuran di Indonesia kadar minimal. Kalau di Arab itu istilahnya berapa? 1 ton. 1 ton. Ya. Terima kasih. Hasil diskusinya saya akan menanyakan di dalam zakat mal itu ada berupa zakat emas. Zakat emas kalau kita mempunyai emas itu nisabnya berapa ya kalau kita zakatnya? 85%. Kadar yang dikeluarkan berapa persen? 25%. Anak sekalian, selanjutnya silakan dari perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berpindah-pindah untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya, menyampaikan ke kelompok lain. Silakan, silakan. Kelompok 3 ke kelompok 1, kelompok 2 ke kelompok 3. Sudah disampaikan ke kelompok lain? Sekarang ganti lagi. Ini menyampaikan ke kelompok 3. Kelompok tadi yang menyampaikan ke kelompok 2. Kelompok 2 menyampaikan ke kelompok 1. Silakan nanti biar berapa kemana?
disampaikan ketua-ketuanya. Sudah? Terima kasih, kembali ke kelompok masing-masing dan membantu dan kembali ke tempatnya semula. Sudah dapat memahami tentang penerapan zakat? Zakat kita sudah? Sudah? Oke, selanjutnya kita akan mempraktikkan gimana cara membayarnya dan menyerahkannya kepada siapa saja. Kita akan mempraktikkan zakat, kita akan menekan zakat fitrah dulu. Nanti anak-anak saya minta 3 atau 4 anak-anak, kita akan mempraktikkan penerapan zakat, membayarnya, diberikan kepada siapa dan sebagainya. Ini sudah ada 3 siswa, maka kalian akan mempraktikkan tentang membayar zakat fitrah. Ada panitia atau amil, ada muzaki, ada mustahil. Silakan dipraktikkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau membayar zakat fitrah istri saya. Iya, Pak. Siapa nama istri Bapak biar saya data terlebih dahulu? Namanya Aksana. Baik. Silakan Bapak membaca niatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an afrijal zakat al-fitri an zawjati fardhan lillahi ta'ala. Saya terima Pak zakatnya istri Bapak. Baik Pak, ini ada zakat fitrah dari masjid. Terima kasih Pak. Saya terima ya. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Selanjutnya kita praktek zakat mal dari anak-anak ini. Silakan kembali. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan mempraktikkan tentang penerapan zakat mal. Ada dari rumah kalian 3 siswi ini akan mempraktikkan tentang zakat mal. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini saya mau zakat fitrah zakat mal. Namanya siapa? Mana? Terima kasih. Sudah? Tepuk tangan untuk teman kalian. Anak-anak sekalian, sudah kita saksikan bersama teman-teman kita menerapkan zakat fitrah dan zakat mal. Selanjutnya, seperti zakat fitrah dan zakat mal itu seperti yang kalian pelajari, bahwa penerapannya itu dibayarkan, setelah dibayarkan disalurkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa itu dulu golongan penerima zakat? Salah satunya apa? Itu harus diingat-ingat, terutama tentang hisab-hisab zakat mal tadi. Kalau unta berapa, sapi berapa, emas berapa, atau kalian mudah-mudahan nanti ada yang menjadi anggota dewan. Allahumma amin. Jadi anggota dewan terus gajinya banyak, itu juga wajib zakat. Zakat saya bagikan untuk melakukan tes atau ulangan tentang materi yang kalian pelajari. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan latihan. Sudah selesai anak mengerjakannya? Sudah. Tolong ketua kelas untuk mengambil. Terima kasih. Anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari dan setelah kalian mengerjakan ulangan tadi, perlu ditanamkan dalam jiwa kita bahwa kita itu harus gemar untuk
membayar zakat, apalagi kalau kita sudah mampu untuk membayarnya. Karena apa? Karena kalau misalkan zakat fitrah itu akan mensucikan jiwa kita. Jiwa kita menjadi bersih, menjadi suci. Kalau zakat mal, zakat harta kita akan menjadi bersih dari makanan-makanan atau harta-harta yang bukan menjadi milik kita. Karena harta yang kita miliki itu ada hak-haknya orang fakir miskin. Kalau tidak kita keluarkan zakatnya, berarti kita sama memakan haknya orang fakir miskin. Paham ya? Anak-anak sekalian, untuk materi atau pertemuan anak-anak, kita akan melaksanakan ulangan harian tentang zakat dan hikmah. Alhamdulillah, pelajaran kita pertemuan pada hari ini telah selesai, dan marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita, menjadi punya manfaat barokah. Allahumma amin. Silakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.